Jokowi minta Apple ikut kembangkan Smart City di IKN. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta CEO Apple Tim Cook ikut berpartisipasi dalam pembangunan Smart City Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Budi mengatakan permintaan itu disampaikan Jokowi kepada Cook dalam perbincangan yang berlangsung hampir 1 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 17 April. Pak Presiden juga sudah minta agar Apple ikut berpartisipasi berinvestasi membangun Smart City di IKN. Sudah diminta Pak Jokowi kepada MR Cook, kalau bisa Apple ikut terlibat dalam pengembangan Smart City di IKN, kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 17 April. Budi pun mengklaim Cook dan timnya merespons permintaan itu dengan baik. Bagus, calenging, kata Budi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut penawaran itu akan menarik bagi Apple sebab Indonesia merupakan salah satu pasar penting bagi perusahaan Apple. Saat ini, Apple memberikan investasi dalam bentuk pembangunan Apple Developer Academy di 4 kota. Total investasi seluruh pusat pengembang itu mencapai 1,8 triliun rupiah. Namun di sisi lain, pemerintah menurutnya juga meminta Apple untuk membangun pabrik manufaktur atau menggunakan komponen asli Indonesia atau TKDN dalam produksi Apple. Sebab Indonesia per 2023 tercatat sudah mampu memproduksi 50 juta unit handphone. Dengan kemampuan itu, ia berharap Apple mempertimbangkan konsep business matching yakni dengan menyesuaikan produk atau komponen Indonesia dengan spesifikasi Apple. Berdasarkan dari kesepakatan antara Indonesia dengan Apple antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenperin dengan Apple untuk mereka bisa mendapatkan nilai 35%. Jadi basisnya adalah investasi, ujar Agus. Sampai saat ini, produsen iPhone itu masih belum membuka pabriknya di Indonesia. Sementara, jenama HP lain sudah memiliki pabrik perakitan di dalam negeri. Saat ini, hampir semua HP yang dijual di Indonesia harus dirakit di dalam negeri untuk memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Namun, hanya iPhone yang masih diimpor utuh. Kendati demikian, Apple tetap bisa menjual iPhone di Indonesia karena memenuhi regulasi TKDN dengan menggunakan skema investasi lewat modal yang digunakan untuk membangun Apple Developer Academy. ASN pindah setelah upacara HUT kemerdekaan RI di IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengungkapkan, ASN pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur setelah upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia, RI, pada Agustus tahun ini di IKN. Kalau untuk ASN sendiri, rencananya akan digelar upacara perayaan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN, dan baru setelah itu ASN pindah ke IKN, ujar Basuki di Jakarta, Selasa. Basuki mengungkapkan bahwa kepindahan ASN setelah HUT RI tersebut, karena hunian serta bangunan kantor di IKN akan terlebih dahulu digunakan bagi petugas yang akan melaksanakan upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Hal ini dikarenakan hunian-hunian dan kantor di sana akan digunakan terlebih dahulu untuk para petugas upacara HUT RI di IKN, kata Basuki. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengungkapkan, sejumlah infrastruktur dasar yakni kantor presiden sampai dengan 4 gedung kementerian koordinator dapat dimanfaatkan untuk perayaan HUT kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Bangunan yang utama untuk dapat dimanfaatkan pada HUT RI tahun depan yakni kantor presiden, Istana Negara, 4 kantor kementerian koordinator, Kemenko, ditargetkan selesai. Perayaan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.
Presiden RI mengatakan bahwa perayaan HUT ke-79 kemerdekaan RI diselenggarakan di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024. Visi IKN sebagai Smart Forest City menjadi panduan dalam pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung dan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di 2022 hingga 2024, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Legislator Penajam minta pemerintah antisipasi gangguan kesehatan selama pembangunan IKN. Legislator atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Penajam Pasar Utara Muhammad Bijak Ilhamdani meminta pemerintah untuk mengantisipasi secara dini potensi gangguan kesehatan masyarakat dampak selama pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, menurut anggota Komisi IDPRD Kabupaten Penajam Pasar Utara itu di Penajam, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu, berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat. Ia mengungkapkan, selama proses pembangunan IKN telah menimbulkan debu di sekitar lokasi pembangunan infrastruktur IKN, serta di jalan yang diakibatkan kendaraan pengangkut material. Potensi gangguan kesehatan masyarakat di kawasan IKN harus diantisipasi secara dini oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, pemerintah pusat dan Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN. Jangan sampai setelah banyak warga terkena infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, pemerintah baru bertindak, katanya. Pemerintah harus lakukan upaya pencegahan untuk antisipasi penyakit ISPA selama pembangunan IKN, tambahnya. Masyarakat yang berada di jalur lintas kendaraan pengangkut material dan warga yang melintasi kawasan pembangunan IKN dianjurkan menggunakan masker untuk mencegah ISPA. Pemerintah kabupaten masih memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat di Kecamatan Sepaku, tegas dia, karena sampai saat ini masih sebagai wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasar Utara. Pemerintah kabupaten harus menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan OIKN, jelas dia lagi, untuk mencegah dampak debu yang berterbangan di sekitar lokasi pembangunan IKN terhadap kesehatan warga sekitar maupun pekerja proyek. Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit Raya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara terkena dampak debu terutama dari kendaraan pengangkut material pembangunan IKN. Ketiga wilayah itu paling terdampak debu pembangunan IKN, karena berada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN, demikian Muhammad Bijak.